Halo, apa kabar? Masih kembali lagi bersama saya, Sandi Kusuma. Kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang materi matematika di kelas 3 SD. Tematik semester 1. Nah, matematika yang akan kita bahas kali ini adalah pembagian dua buah bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, materi kali ini adalah lawan dari materi di video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu tentang perkalian dua buah bilangan yang sudah diketahui hasilnya. Kalau kali ini lawannya yaitu pembagian. Nah, sebenarnya sama saja, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya saja operasinya. Misalkan kalau perkaliannya kita ambil angka sembarangan. Kita ambil angka sembarangan, misalnya kita langsung masuk. Angka sembarangannya misalnya 2 dikali 5, itu hasilnya 10. Nah, kita masuk di materi pembagiannya dulu. 2 dikali 5 itu ada 10. Nah, jadi dari operasi ini kita ubah ke dalam pembagian karena materi kita pembagian. Makanya yang akan kita dapat adalah, karena ini perkalian, nah jadi kita ubah, berarti 10 dibagi 5 itu hasilnya titik-titik. Atau misalnya di sini 10 dibagi 2 hasilnya titik-titik. Nah, ini adalah materi pembagian. Pembagian adalah lawannya perkalian. Coba kita perhatikan di atas. 2 dikali 5 adalah 10. 2 dikali 5 adalah 10. Sedangkan kalau kita ubah ke dalam soal pembagian, 10 dibagi 5. Nah, di angka awal itu selalu menggunakan angka besar karena dia menggunakan pembagian dibagi. Kalau angka depannya kecil, itu hasilnya akan menjadi pecahan. Kita ambil contoh 10 dibagi 5. Nah, itu artinya apa? 10 dibagi 5. Misalkan saya punya pulpen sebanyak 10 buah. Pulpen saya ada 10 buah nih. Terus saya bagikan ke murid-murid saya yang muridnya ada 5. Nah, berarti setiap itu 5 murid itu tadi masing-masing mendapatkan berapa pulpen. Nah, itu kalau dibuat dalam bahasa sehari-hari. Tetapi kalau kita tulis dalam kalimat matematika itu seperti ini. 10 dibagi 5. Nah, caranya berarti kita perhatikan di atas. 2 kali 5 10. 10 dibagi 5. Nah, berarti 2. Coba kita balik lagi. 10 dibagi 2. Nah, berarti menghasilkan 5. Nah, dari 3 ini semuanya hanyalah proses pembalikan, di mana yang awalnya 2 kali 5 sama dengan 10 dapat kita ubah menjadi 10 dibagi 5 atau 10 dibagi 2. Yang penting pandai perkalian, pasti pembagiannya akan di luar kepala. Nah, ini hanya sebagai gambaran. Kita masuk ke dalam materi utama kita, yaitu pembagian dua buah bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, misalkan kita ambil angka sembarangan atau bilangan sembarangan. Misalkan di sini kita menggunakan 10. Nah, angka 10 atau bilangan 10 ini kita hanya perlu mencari tahu. Berarti bilangan apa dibagi apa menghasilkan 10. Nah, berarti seperti ini. Tentunya bilangan di sini harus lebih besar daripada di sini dan di sini. Nah, karena di sini 10, bilangan berapa dibagi berapa yang menghasilkan 10. Nah, ini coba untuk perkalian 10, karena perkalian 10 kan 10 semua tuh. Berapa dibagi berapa yang hasilnya 10. 10 dibagi 1 juga bisa. Nah, 10 dibagi 1. 20 dibagi
dibagi 2 atau 100 dibagi, biar hasilnya 10. 100 dibagi 10. Nah, karena ini kan sebenarnya tidak susah. Kita sudah mengetahui hasilnya. Kita hanya perlu mencari angka di sini seperti ini. 10 bagi 1 10. 10 bagi 2 10. 100 bagi 10 10. Nah, ini kan hanya kebalikan dari perkalian. Coba ini kita ubah menjadi perkalian. Kita ambil contoh yang 100. 100 dibagi 10. 100 dibagi 10 itu sama dengan 10. Nah, kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Kalau lawannya penjumlahan itu pengurangan. Lawannya pengurangan berarti penjumlahan. Kalau lawannya pembagian berarti perkalian. Nah, di sini kita tulis lagi nih. 10 yang ini. Nah, ini kita pindahkan. Pembagian kita pindahkan sini berarti menjadi perkalian. Nah, sekarang tinggal tulis 10 ini. Nah, coba sekarang ini tetap 100. Ini kita turunkan. Sama enggak hasilnya? 10 dikali 10. Coba buka tabel perkaliannya, atau sudah hafal pasti sudah tahu. 10 dikali 10 itu adalah 100. Nah, di sini 100, di sini 100, sudah sama. Nah, ternyata pembagian adalah lawannya perkalian. Dan ini adalah contoh dari pembagian dua buah bilangan yang hasilnya sudah kita ketahui. Nah, kita coba ambil contoh yang lain lagi. Misalkan kita menggunakan contoh di sini, kita menggunakan 8. Nah, 8 itu kira-kira berapa kali berapa. Nah, kita hanya perlu mencari tahu dua bilangan ini. Misalkan di sini nilainya adalah 7. Misalkan di sini 7. Nah, misalkan kita menemukan soal seperti ini. 8 sama dengan titik-titik dibagi 7. Ininya kita tidak mengetahui. Nah, caranya ini sama seperti cara yang tadi. Kita hanya perlu memindahkan tanda ini. Kita misalkan mencari tahu di sini. Berarti di sini 8. Tanda ininya kita pindahkan, berarti menjadi kali 7. Nah, maka didapat 8 kali 7. Maka kita dapat angka di sini. Coba ingat, 8 dikali 7 itu berapa? Nah, 8 dibagi 7 itu adalah 56. Nah, berarti angka di sini adalah 56. Lanjut. Misalkan kita menggunakan contoh lainnya lagi. Misalkan nih, ininya diketahui 56-nya, tapi 7-nya enggak. Nah, kalau ini kan bisa langsung. Kenapa bisa langsung? Karena angka yang diketahui itu lebih besar. Jadi tinggal kita bagikan. Nah, cara membagikannya itu sama. Karena ini kan tadi kita sudah ketahui sebenarnya 7, tapi di sini 6. Nah, ini caranya seperti ini. Ini kan 8 nih. 8 sama dengan 56 dibagi titik-titik. Atau ini kalau kita balik berarti menjadi nih. Langsung saja nih. 56-nya langsung kita bagikan 8 karena ini lebih besar. Nah, maka 56 dibagi 8. Nah, 56 dibagi 8 itu berapa? Kita menggunakan cara bersusun coba. 8 dikali berapa yang hasilnya 5? Nah, 8 dikali berapa hasilnya 5? Tentunya nggak perlu dikali pun 8 sudah melebihi 5. Jadi kita langsung 8 dikali berapa yang hasilnya 56. Berarti 8 dikali itu 7. Maka hasilnya adalah 7. Nah, ini kalau misalkan ketemu soal yang ininya diketahui karena ini lebih besar.
maka bisa langsung. Kita menggunakan contoh yang lain lagi, misalnya yang seperti ini. Kita ambil contoh misalnya di sini 6. Terus di sini kita menggunakan kotak gini. Dibagi. Nah, misalkan di sini yang kita ketahui adalah di sini 6. Enggak usah. Di sini 7. Nah, misalkan yang di sini yang kita ketahui adalah 30. Nah, untuk soal seperti ini kan hasilnya menuju ke 6 semua. 30 dibagi berapa yang hasilnya 6. Kalau ini bilangan berapa dibagi 7 hasilnya 6. Nah, kita coba yang soal pertama dulu. Soal pertama itu kan misalkan 1 nih. 1 terus titik-titik dibagi 7 itu hasilnya 6. Nah, ini sama. Kalau soalnya kan ini bukan yang di depan yang diketahui, yang di belakang. Terus angkanya juga kecil nih. Jadi kita hanya perlu merubah tanda operasinya. Berarti di sini kita tulis 6. Tanda pembagiannya kita pindahkan menjadi apa? Itu berarti menjadi perkalian. Terus tuliskan 7. Nah, maka didapat 6 kali 7 adalah, coba kita hitung sama-sama. 6 kali 7 diingat kembali. Oke, adalah 42. Nah, jadi didapat di sini bilangan berapa dibagi 7 hasilnya 6, berarti adalah 42. Lanjut yang soal bawah. Nah, kalau soal bawah ini langsung 30 dibagi berapa hasilnya 6. Sama saja, 30 langsung kita bagikan 6 saja. 6 kali berapa yang hasilnya 30? Coba kita cari. 6 dikali berapa yang hasilnya 30? 6 dikali 5. Berarti didapat 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Nah, ini untuk contoh pembagian dua buah bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ada kesalahan kata atau tulisan dalam video ini. Tetap support saya. Jangan lupa komen atas segala kekurangan jika ada. Saya ucapkan terima kasih.